Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang kita tahu, luas lautan sebesar 71% dan luas daratan 29% dari luas permukaan bumi yang kita pijak saat ini. Sehingga Indonesia juga kerap dijuluki sebagai negara bahari. Mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Kerap kali dikaitkan dengan kejadian di luar nalar. Rupanya bukan hanya milik Jawa, mitos ini juga muncul dalam folklore masyarakat Nusantara lain yang tersohor dan melegenda hingga ke penjuru dunia. Lantas, seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa laut di Nusantara yang mendunia ini? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, aktifkan notifikasi pemberitahuan, karena semua ini gratis. Mitos dan kepercayaan tentang Kanjeng Ratu Kidul bisa dikata masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Jawa. Ini setidaknya terlihat dari masih kuatnya institusi adat, yaitu Kesultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta mengakui keeksistensiannya. Pengakuan ini terjawantah dalam ritus Labuan Sedekah Laut maupun pementasan tari Bedoyo Ketawang, sebuah agenda resmi ritual tahunan dari institusi adat masyarakat Jawa. Bukan hanya milik Jawa, mitos ini juga muncul dalam folklore masyarakat Nusantara lainnya. Merujuk artikel berjudul "Berbagai Mitos Tentang Laut Mengungkap Konsep Bahari Bangsa Indonesia" karya Joseph Yapi tahun 2013. Sekalipun tidak muncul sebagai figur dengan nama yang sama, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, setidaknya mitos atau legenda tentang Dewi Laut juga bisa ditemui di Lombok, Aceh, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lain di Laut Nusantara. Mari kita simak satu persatu. Siapakah sosok penguasa laut di belahan Nusantara ini? Nomor 1. Laut Pulau Jawa. Penguasa Laut Jawa ada yang menyebutkan dua versi: penguasa Laut Utara dan penguasa Laut Selatan. Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan sangat kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Misalkan jika ada anak hilang saat bermain di pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah sungai Selamaran. Singkat cerita, suatu hari Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren yang kini berada di sekitar jembatan Anim, Pekalongan dan desa Sorogenen. Namun,
Raden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan, tetapi memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui oleh baik Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Penguasa Laut Selatan Jawa. Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang pada umumnya merujuk pada dua tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di selatan Jawa atau Samudra Hindia terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa. Orang Bali juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. Nyi Roro Kidul, juga disebut Nyai Loro Kidul, adalah tokoh legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyai Loro Kidul sebagai ratu dalam tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Nomor 2, Laut Pulau Lombok. Masyarakat etnis Sasak di Pulau Lombok hingga saat ini masih menyimpan sebuah legenda yang bernilai sakral tinggi tentang Putri Mandalika, putri laut yang mengorbankan dirinya dan menjadi santapan penduduk setempat. Dalam ritual Bau Nyale, yaitu upacara menangkap sejenis cacing laut, masyarakat Sasak mempercayai cacing laut aneka warna yang muncul ke permukaan air laut tersebut ialah manifestasi Putri Mandalika. Nomor 3, Laut Pulau Sumatera dan Aceh. Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh juga mengenal sebuah legenda Bau Rekso Lautan yang perkasa. Dikenal sebagai legenda Putri Hijau. Putri yang dikenal sebagai sangat rupawan ini menjadi penghuni sebuah negeri di dasar laut. Konon lokasinya di sekitar Pulau Berhala. Barangkali Taum lupa, di tanah Batak sekalipun, di kawasan pegunungan dan nisbi jauh dari pesisir, nyatanya juga mengenal mitos ini. Si Boru Biding Laut, demikianlah nama putri itu, diduga ialah sebagai sinonim dengan Kanjeng Ratu Kidul di Jawa. Legenda ini tidak terlepas dari kisah raja-raja Batak sebagai nenek moyang etnis tersebut. Nomor 4, Laut Pulau Maluku. Kembali merujuk artikel Taum, mari bergeser ke Indonesia Timur. Di sana pun ditemui mitos yang berisi pemujaan terhadap penguasa laut. Sebutlah etnis Buru di Pulau Buru, Kepulauan Maluku misalnya. Di sana juga dikenal keberadaan Inna Kabuki, ratu yang bertahta di dasar Teluk Kayeli.
masyarakat Lamalera di Flores, tak kecuali mereka menyebut laut sebagai Ina Faibale, yang artinya ibunda yang maha rahim. Ina Leva, bunda lautan, atau Ina Sorobudi, ibu yang memberi hatinya kepada anak-anaknya. Nomor 5. Laut Pulau Bali. Sedangkan jika menjejak Pulau Dewata, mitos ini juga ditemui AAKD Sri Yudari dalam disertasinya Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Ratu Kidul di Pesisir Bali Selatan, Kajian Wacana Naratif, mencatat bahwa masyarakat Bali memiliki dua versi perihal penguasa lautan. Pertama, versi kejawen yang disebut Kanjeng Ratu Kidul. Kedua, versi lain dari komunitas tertentu di Bali yang memaknai Ratu Kidul sebagai istilah yang merujuk kepada Dewi Pelindung dan penjaga sumber mata air atau Tirta. Nama penyebutannya beragam, seperti Dewi Danu, Dewi Gangga, Ratu Niyang Sakti, Ratu Biang Sakti, Ratu Ayu Mas Manik Tirto, Ratu Gede Sekaring Jagat, Ratu Ayu Mas Kentel Gumi, hingga Ratu Ayu Manik Mencorong dan Gusti Blembong. Lanjut ke Desri, beberapa artefak yang menandai kepercayaan masyarakat Bali atas Dewi Laut ini bisa dijumpai di hutan Segara Rupe, Pantai Pangembangan, Pantai Rambut Siwi, Pura Segara Watu Klotok, Ratu atau Pura Dalempet, dan sejumlah tempat suci yang terletak di pesisir pantai. Di beberapa daerah ini juga lazim dijumpai ritual-ritual permohonan keselamatan pada penguasa lautan, seperti upacara labuhan, ritual petik laut, larung laut, dan lainnya. Bahkan di Pulau Dewata, laiknya Ina Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Ina Grand Bali Beach Hotel juga memiliki kamar suci yang diperuntukkan khusus bagi Dewi Laut. Jejak-jejak negara bahari. Sudah tentu banyak tafsiran mengemuka. Salah satu yang menarik dicermati ialah tafsiran Pramuja Anantatur pada 1995. Sekalipun dia tidak hadir dalam sesi penyerahan Ramon Mangsasai Award di Filipina, Bung Pram, demikian biasa dipanggil, memberikan orasi tertulis. Salah satu paragrafnya ditulisannya berbunyi, salah satu contoh bagaimana pujangga Jawa memitoskan kekalahan Sultan Agung, Raja Padalaman Jawa, yang dalam operasi militer terhadap Batavianya atau Belanda pada waktu dekade kedua abad 17 telah mengalami kekalahan total. Akibatnya Mataram kehilangan kekuasaannya atas Laut Jawa sebagai jalan laut internasional. Untuk menutupi kehilangan tersebut, pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyai Roro Kidul sebagai selimut bahwa Mataram masih menguasai laut di sini Laut Selatan atau Samudra Hindia. Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain, bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang dewi tersebut. Anak mitos lain ditabuhkan berpakaian hijau di pantai Laut Selatan. Ini untuk memutuskan asosiasi orang pada pakaian hijau, kompeni Belanda. Dan tanpa sengaja oleh pujangganya sendiri, sang dewi telah mengukuhkan kekuasaannya para raja-raja Mataram atas rakyatnya, bahkan menjadi polisi batin rakyat Mataram. Sekalipun bernada kritik, tapi Pram di sini juga tegas mengingatkan
posisi sejarah Indonesia sebagai bangsa bahari. Mitos ini dalam arti negatif langsung atau tidak memiliki korelasi kuat dengan jejak-jejak sejarah Indonesia sebagai bangsa bahari. Benar, sejauh ini muncul mitos Kanjeng Ratu Kidul memiliki korelasi dengan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Berawal dari pertapaan Panembahan Senopati di pesisir Laut Kidul, sang pendiri bangsa ini. Cerita ini ditulis dalam Babat Tanah Jawa di zaman Sultan Agung. Sungguh pun perspektif analisis sejarah oleh Pram katakanlah benar, Pram belum membedah lebih jauh tentang bagaimana kaitan ekologis dan filosofis antara laut dan manusia. Artinya, jikalau Pram ditanya soal kemunculan mitos Dewa Laut di banyak folklor Nusantara, mudah diduga Pram tentu akan menjawab populasi etnis Jawa sebagai etnis terbesar di Indonesia, plus hegemoni kultur Jawa di masa Orde Baru ialah kata kunci di balik tersebarnya kepercayaan Kanjeng Ratu Kidul di banyak masyarakat. Pram tampaknya lupa atau mungkin menganggap tak penting bahwa latar belakang Indonesia sebagai negara kepulauan bukan tak mungkin telah memantik kemunculan mitos Dewi Laut. Bagaimanapun, 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Berdasarkan BPS 2016, tercatat 17.504 pulau. Menyimak konteks ekologis ini, mudah diterka corak kebudayaan yang menterbelakangi oleh air dan lautan tentu pernah menjadi orientasi utama dari pandangan dunia, masyarakat, penghuninya. Kembali merujuk artikel Trump, menurutnya, dalam pandangan berbagai etnis di Indonesia, pada umumnya dipandang sebagai ibu, itu adalah laut. Berbeda dengan mitologi Hindu yang memandang laut sebagai laki-laki atau maskulin. Di Indonesia, sosok Baurekso Laut mendapat artikulasi feminim dan mengambil bentuk sosok perempuan. Seperti halnya bumi, tanah, dan air, dengan demikian laut juga merupakan unsur pengandung, pelahir, dan penyusui kehidupan. Seperti telah disinggung di muka, masyarakat Lama Lera memiliki banyak nama untuk menyebut laut. Laut memiliki peran amat sentral dalam kehidupan orang Lama Lera. Dalam sastra orang Lama Lera, selain Ina Faibele, laut juga disebut dengan nama Sido Boso Harilolo, ibunda yang maha rahim, maha pengasih, ibunda yang senantiasa mengandung, melahirkan, membesarkan, memelihara anak-anaknya. Singkat kata, laut menyediakan semua kebutuhan manusia. Itulah tadi sederet mitos penguasa laut di Nusantara dan kisah-kisahnya. Apakah Anda percaya dengan mitos-mitos di atas? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan informasi ini. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Hai guys, aku udah beberapa bulan nih lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang dalam aktif di bidang market dengan aplikasi trading yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita, dan kita bisa invest dari mulai $10 untuk mendapatkan atau berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun di web ya teman-teman. Aplikasinya juga udah tersedia di website mereka. Buat kalian yang mau invest pakai HP, Android, dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau ngasih tahu, aku udah beberapa kali deposit dan
narik uang di Binomo. Dan yang pasti aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepat banget. Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama saat deposit. Yang pasti Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan juga QRIS yang jadi aman banget ya guys. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya, dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku mau ngingetin bahwa kalau kamu mau main aplikasi investasi di Binomo, kalian harus berusia di atas 18 tahun ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada risikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, buat kalian yang udah mau coba, aku juga ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya. Binomo, trading yang adil untuk semua.